Pemirsa, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan paling utama bagi masyarakat. Menyikapi hal ini, PT PLN memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan listrik prabayar. Listrik prabayar adalah inovasi dari layanan PLN yang lebih menjanjikan kemudahan, kebebasan, dan kenyamanan bagi pelanggannya. Sebab dengan listrik pintar, setiap pelanggan dapat mengendalikan sendiri penggunaan listrik sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik prabayar, pelanggan juga dapat membeli pulsa melalui ATM atau distributor pulsa listrik prabayar. Selain itu, pelanggan juga terlepas dari masalah kesalahan catat penggunaan listrik, serta terbebas dari sanksi pemutusan telat bayar listrik. Secara otomatis, layanan ini juga mengatasi keluhan pelanggan tentang pembacaan meter oleh petugas PLN yang tidak akurat. Meski disebut-sebut memiliki banyak keuntungan, pelanggan juga harus bijak menggunakan listrik prabayar. Sebab jika tidak, pelanggan tetap saja harus menghabiskan uang lebih banyak lagi untuk membeli pulsa listrik. Ya, dan untuk membahas lebih mendalam tentang penggunaan listrik prabayar, di studio kami telah hadir Kepala Divisi Niaga PT PLN, Beni Marbun, dan Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo. Ya. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang, Pak Beni. Ya, terima kasih sudah bersama kami, Pak Sudaryatmo. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya, ini istilahnya si pintar ya. Kita akan bahas soal listrik prabayar. Si pintar, tapi sebenarnya apakah sudah cukup pintar, Pak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik, Pak Beni? Bagaimana tanggapannya? Baik, jadi kalau disebut memang listrik pintar, memang karena peralatan yang kita pasang itu meter listriknya itu memang pintar. Ada beberapa keunggulan yang dia miliki, yang mana listrik meter listrik yang lama, yang konvensional itu dia tidak miliki kepintaran seperti yang di listrik prabayar. Apa saja tuh, Pak, maksudnya? Jadi antara lain pintarannya, keunggulan. Dengan meter listrik pintar yang sekarang ini, konsumen tahu sekarang tegangan di rumah atau di bangunannya itu tegangannya berapa volt. Jadi dia tidak perlu lagi punya multitester atau alat ukur yang mengukur tegangan. Dia tahu di sana sudah tertera di sana tegangan listrik yang dia terima berapa. Lalu dia juga bisa mengukur peralatan listrik yang saya gunakan, misalnya dia beli kulkas, dia beli TV. Kulkas atau TV atau peralatan listrik yang baru ini, dia daya listriknya berapa, penggunaan listriknya berapa. Rice cooker, tertulisnya rice cooker 135, tetapi ketika dicolok, nanti dia itu akan kelihatan di sana, tambahnya dayanya berapa. Sehingga kita tahu, ini barang ini sesuai yang dijanjikan dayanya atau tidak, dia hemat atau tidak. Nah, kalau meter yang lama nggak bisa. Nah, kemudian pinternya dia lagi, dia bisa menunjukkan pemakaian saya per hari itu berapa rata-rata. Kalau seperti saya, dengan pengamatan setiap hari saya bisa tahu, oh setiap hari saya makainya 23 kWh. Kalau yang meter lama nggak bisa dengan mudah. Ya bisa, kita harus hitung dulu, catat, lalu kita hitung berapa dikurangkan. Itu agak rumit lah. Kalau itu yang biasanya dilakukan oleh petugas PLN yang datang ke rumah kita seperti itu ya, Pak ya. Pak Beni, apakah kemudian ini berarti penggunaan listrik secara prabayar ini akan lebih murah begitu? Pasti lebih murah begitu dibandingkan dengan pasca bayar? Soal lebih murahnya dari sisi harga listriknya sama, yang pasca bayar dengan prabayar sama. Hanya saja dari pengalaman kami sebagai pengguna juga, lalu dari beberapa informasi dari teman-teman atau konsumen kami yang menggunakan listrik prabayar, karena listrik pintar ini bisa menunjukkan tadi konsumsi saya berapa, kemudian sisa KWH atau sisa pulsa di dalam meter listrik prabayarnya berapa, setiap hari bisa kelihatan seperti itu, sehingga saya sebagai konsumen bisa tahu, oh saya ini boros atau tidak. Bisa mengira-ngira sisanya berapa, sisanya berapa KWH. Kalau saya tahu saya 23 KWH rata-rata setiap hari, lalu ini sisa tinggal 60 KWH, oh berarti tinggal 3 hari. Kalau 3 hari saya masih, supaya jangan terlalu cepat membeli KWH, membeli token, udah kalau begitu penggunaan AC dikurangin, yang tidak perlu dikurangin. Nah itu sehingga akhirnya jatuhnya dia lebih murah. Bukan harga listriknya murah, tetapi
dia si konsumen bisa mengendalikan, mengatur pemakaian listrik. Ya, baik. Nah ini kita lihat begitu pintar ya Pak Yatmo ya, tapi banyak juga masyarakat yang mengeluhkan setelah menggunakan prabayar justru malah boros. Apa yang sudah diterima oleh YLKI terkait keluhan masyarakat ini? Ya pertama ini kan alat ukur ya, meter alat ukur ini memang selama ini beberapa konsumen itu merasa dipaksa atau terpaksa menggunakan meter prabayar. Jadi mestinya ini bisa pilihan kan, menggunakan prabayar atau pascabayar. Khususnya untuk yang tambah daya maupun yang pelanggan baru itu selalu dikasih pilihan hanya meter prabayar, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di sini juga ada persoalan karena dia masuk kategori alat ukur, dia secara legal harus ditera. Nah, ini memang problem meter lama itu banyak yang teranya out of date kan gitu loh. Teranya out of date. Ini teranya out of date itu sebenarnya konsumen dirugikan, PLN juga dirugikan karena menyangkut akurasi, presisi dari alat tadi. Nah, saya terus terang juga tidak tahu meter prabayar pun itu juga mestinya sebagai alat ukur dia perlu tera. Nah, ini juga mestinya ada edukasi. Gimana sih konsumen mengetahui bahwa alat ini sudah ditera, kemudian teranya itu kapan dan jatuh temponya kapan. Nah, tera ini untuk menjamin presisi, akurasi tadi. Jadi kalau jadi kan konsumen merasa dicurangi itu kan bisa katakanlah alatnya tidak ukur, ya tinggal diaudit aja teranya itu masih valid atau tidak. Nah, terus yang lain itu sebenarnya soal ini aja, soal product knowledge. Nah, ini yang juga YLKI memberi masukan kepada PLN untuk memastikan bahwa pelanggan prabayar itu mengetahui cara perhitungan, jadi komponen chargingnya itu apa saja, besarannya seperti apa. Nah, ini kan yang sering menjadi pertanyaan dari YLKI itu adalah ketika konsumen pelanggan 1.300 membandingkan yang 900. Nah, ini kan harga per kWh-nya itu kan beda. Pasti kalau kita membeli token 100.000 lebih cepat habis yang 1.300. Yang 900 VA mendapatkan kWh lebih banyak daripada yang 1.300 karena harganya juga hampir separuh itu. Separuh tadi ini yang tidak semua konsumen itu terinformasi gitu. Baik, Pak Danatmo, apakah ini kemudian berarti penggunaan prabayar ini ditinjau dari berbagai sisi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pasca bayar? Ya kalau GLK sebenarnya ini soal pilihan aja, masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya. Saya juga nggak tahu apakah di dalam penerapan prabayar itu aksi korporasi atau ada regulasi. Jadi dalam konteks regulasi itu ya memang ada kebijakan pemerintah yang PLN harus itu atau aksi korporasi ya PLN. Saya juga tidak tahu dari total pelanggan PLN yang membayar sekarang itu berapa persen sih yang melalui prabayar yang pasca bayar tadi. Kalau poin YLKI sebenarnya satu itu pilihan dan masing-masing pengguna apakah prabayar pasca bayar itu mengetahui terinformasi tentang cara kerja alat ini, begitu juga chargingnya tadi termasuk juga memang dulu ketika prabayar dimunculkan itu ada semacam satu lembar kayak informasi. Menurut saya itu tidak cukup. Jadi ternyata manfaatnya kan Pak Beni kan banyak. Itu dibikin buku atau dibikin video sehingga konsumen terinformasi kan. Informasi brand knowledge untuk alat itu sendiri ya Pak ya. Baik, tapi informasi lebih jelasnya lagi akan kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang.